Paragraf. Pasti kalian semua tidak asing kan dengan kata-kata tersebut? Apa sih paragraf itu? Sebelum kita menarik kesimpulan mengenai pengertian paragraf, yuk kita simak dulu pengertian menurut beberapa para ahli. Pengertian pertama kami ambil dari Ramlan. Menurut Ramlan, paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan ide pokok sebagai pengendaliannya. Yang kedua, menurut Goriskerov. Menurut Goriskerov, pengertian paragraf adalah suatu kesatuan yang lebih tinggi atau luas dari kalimat dan merupakan himpunan dari kalimat yang bertalian dalam suatu rangkaian untuk membentuk sebuah gagasan. Yang ketiga ada dari Lamuddin Finoza. Menurut beliau, paragraf adalah satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Yang keempat ada Arifin dan S. Amrantasai. Menurut Arifin dan S. Amrantasai, paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik tertentu. Berdasarkan pengertian dari beberapa para ahli mengenai pengertian paragraf, dapat disimpulkan bahwa paragraf adalah sekumpulan kalimat di dalam suatu karangan yang di dalamnya terdapat suatu ide pokok, di mana cara penulisannya menggunakan garis baru atau agak menjorok ke dalam. Selanjutnya adalah tips membuat paragraf yang baik yang akan disampaikan oleh Anastasia. Di dalam sebuah karya, paragraf yang baik itu sangatlah penting karena sangatlah berkaitan dengan penyusunan kalimat yang terangkai kata demi kata. Tips membuat paragraf pertama yang baik itu gampang banget. Yang pertama yaitu cobalah kita memperhatikan sekitar lalu tuangkan dalam sebuah tulisan. Nah, selain itu untuk menjadi seorang penulis kita harus membuat jenis paragraf itu yang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya itu puisi, artinya biasanya itu diharuskan untuk tidak membingungkan dan biasanya itu tegas dan tegas. Sedangkan untuk fiksi itu sendiri biasanya menggunakan gaya bahasa seperti metafora. Tips membuat paragraf pertama bisa kita lihat di sini dengan karyanya Kak Irwan Bajang, yaitu menemukan jurus-jurus menulis, belajar dari penulis dunia, yaitu yang dikemukakan juga bahwa di sini ada penulis novelis yaitu Ernest Miller Hemingway yang memiliki penghargaan Nobel dari karya-karyanya yang berpengaruh. Apa rahasianya? Yaitu sebuah kesederhanaan yang bisa kita dapatkan di dekat kita. Ada teman-teman, kalian tahu nggak sih setiap buku yang kita baca itu memiliki pola dan alur pengembangan agar sebuah paragraf bisa menjadi tulisan yang bermanfaat, maksimal, dan powerful. Nah, kalian tahu nggak pengembangan paragraf itu seperti apa? Yuk kita bahas. Oke, jadi di sini aku punya infografi tentang jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya. Yang pertama itu ada paragraf deduktif, paragraf yang terletak gagasan utamanya atau pikiran utama di depan dan pikiran penjelas di belakang paragraf. Yang kedua itu paragraf induktif, paragraf yang letak gagasan utamanya atau pikiran utama di belakang dan pikiran penjelas di depan paragraf. Yang ketiga ada paragraf campuran, paragraf yang letak gagasan utamanya atau pikiran utama berada di awal dan akhir paragraf. Yang keempat ada paragraf inaratif, paragraf yang letak gagasan utamanya atau pikiran utama berada di tengah paragraf. Bagi sebagian penulis, paragraf ini jarang dipakai karena dianggap tidak jelas. Nah, sekarang kan kita udah tahu jenis-jenis paragraf berdasarkan gagasan utamanya. Selanjutnya kita lihat contohnya ya. Contoh jenis-jenis paragraf. Yang pertama itu paragraf deduktif. Ayo kita baca bersama-sama ya. Indonesia adalah surga wisata. Ada Bali yang terkenal sebagai Pulau Dewata dengan berbagai wisata budaya dan wisata alam. Di Jawa terkenal dengan Candi Borobudur sebagai mahakarya warisan tradisi yang adiluhung. Di Sumatera terkenal Danau Toba yang eksotis. Jadi, di manakah gagasan utamanya? Nah, kalau deduktif kan di awal, berarti gagasan utamanya dari di awal nih, yaitu Indonesia adalah surga wisata. Selanjutnya itu adalah
Setelah kata Indonesia adalah surga wisata itu adalah kalimat penjelas. Selanjutnya ada paragraf induktif. Di berbagai tempat di Jawa banyak ditemukan situs-situs bersejarah yang beraneka ragam. Ada candi, ada makam, ada keraton, ada taman, ada benteng, dan sebagainya. Ada banyak penemuan yang belum ditemukan. Wujud keseluruhannya hal itu tidak aneh, karena menurut data sejarah, Jawa adalah pusat kerajaan besar Majapahit. Jadi, pantaslah ada banyak peninggalan bersejarah di tanah Jawa. Untuk paragraf induktif ini, gagasan utamanya itu ada di akhir, yaitu jadi pantaslah ada banyak peninggalan bersejarah di tanah Jawa. Untuk di awal kalimatnya itu adalah kalimat penjelas. Selanjutnya ada paragraf campuran. Dibaca bersama-sama lagi ya. Seorang penulis harus banyak membaca agar wawasannya luas. Menulis merupakan pekerjaan yang menuntut banyak ilmu dan pengetahuan. Salah satu cara untuk mendapatkan ilmu yang praktis adalah dengan membaca. Boleh membaca apa saja, mulai dari buku, pengalaman orang lain, browsing di internet, berguru, sekolah, dan lain-lain. Intinya adalah membaca. Membaca akan membuka jendela ilmu kita terbuka lebar. Pantas saja kalau mau jadi penulis harus banyak membaca. Untuk gagasan utama di paragraf campuran itu ada dua, di awal paragraf dan di akhir. Contohnya seorang penulis harus banyak membaca agar wawasannya luas, dan pantas saja kalau mau jadi penulis harus banyak membaca. Oke, selanjutnya ke paragraf ineratif. Jogja terkenal sebagai kota pelajar. Ada banyak kampus di kota tersebut, dari kampus abal-abal sampai kampus elit dan bergengsi. Sebagai kota pelajar, Jogja berusaha untuk menjadi terpelajar dalam berbagai hal. Meskipun tak dapat dipungkiri bahwa gelar tersebut sering pula tidak tercermin dalam kehidupan penduduk asli Jogja. Di tengah hiruk pikuknya gelar Jogja sebagai kota pelajar, ternyata masih banyak anak yang tidak bisa sekolah karena tingginya biaya pendidikan. Ya, itu memang tidak terlalu terlihat karena orang hanya melihat Jogja sebagai kota pelajar. Untuk paragraf ineratif ini, gagasan utamanya berada di tengah, yaitu sebagai kota pelajar, Jogja berusaha untuk menjadi terpelajar dalam berbagai hal. Sekian penjelasan mengenai tema itu menaklukkan paragraf pertama. Terima kasih telah menonton, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bersatu padu, ayo bergandeng tangan, ayo bekerja sekuat tenaga. Tingkatkan persatuan, kembangkan pendidikan, agar masyarakat sejahtera. Ayo bersama-sama, kreatif dan